dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan saudara, sekalipun kita hanya bisa bertatap muka lewat channel YouTube ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita. Doa dan harapan saya, kita semua tetap diberi kesehatan, kekuatan, semangat di dalam menjalani kehidupan ini, terutama di dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang kita alami. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sangat sedih sekali saudaraku membaca sebuah berita di mana seorang kepala keluarga, yaitu supir taksi, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena dia merasa bahwa dia tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarganya, untuk memberi makan anak dan istrinya, sementara kredit taksinya sudah 2 bulan tidak terbayar. Dan saat itu dikatakan ada penagih hutang datang ke tempatnya untuk menagih kredit yang sudah macet selama 2 bulan itu, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merenung dan akhirnya apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia berpikir dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, semuanya akan selesai, semuanya akan tuntas. Tetapi apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Dengan dia mengambil tindakan bunuh diri, itu berarti menambah deretan panjang dosa umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia sudah mengambil yang menjadi wewenang Tuhan, yang menjadi kekuasaan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara dikasih Tuhan, tentu dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Alasannya kenapa dia tidak memiliki iman kepada Tuhan? Karena mungkin dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tidak berpaling kepada Tuhan. Sementara firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Catatan saudaraku, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus memelihara iman kita. Kita harus menjaga iman kita, dan jangan dibiarkan iman kita mati. Apalagi iman kita menjadi tidak memiliki arti apa-apa, yang ada hanyalah keputusasaan. Mungkin kita berpikir, ngomong iman sih gampang, tapi prakteknya, kenapa orang berkata itu sulit? Karena dia tidak mencari Tuhan, karena dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya pagi ini saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan agar iman kita boleh bertumbuh dan terpelihara. Dan tema firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita semua terambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau saya bagikan kepada kita semua, saya beri tema, ada sukacita di balik duka. Ada sukacita di balik duka. Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita ada sukacita di balik duka. Kalau kita amati ayat-ayat yang sudah kita baca di sini diumpamakan sukacita di balik duka itu digambarkan seperti seorang perempuan, dikatakan yang berduka cita saat ia melahirkan. Saudara dikasih Tuhan, saya dan saudara yang sudah pernah menjadi seorang ibu yang melahirkan anak, tentu melewati proses ini betapa sakitnya,
betapa perjuangan yang kita harus taruh nyawa di dalamnya, ya, untuk melahirkan seorang anak ke tengah-tengah dunia. Saya sudah 4 kali melahirkan anak, saudara kasih Tuhan, dan saya bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak ke tengah-tengah dunia. Begitu tersiksa, begitu menahan sakit yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada perasaan campur aduk, saudara kasih Tuhan, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya saat itu. Tetapi ketika dikatakan bayi itu keluar, lahir ke dunia ini, semua rasa kesakitan, semua perasaan campur aduk, ya, yang semuanya itu dirasakan tadi sebelum anak itu lahir, sirna demikian rupa, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melihat seorang bayi telah lahir ke dunia ini. Haleluya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun di dunia ini yang mau hidup di dalam kesukaran, di dalam kesakitan, di dalam duka cita, apalagi sampai dia terjerumus ke dalamnya, terjerat ke dalamnya, terlena di dalam duka cita itu, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mendapati ada teman kita, ada sahabat kita yang sedang berduka, pasti kita datang, ya. Kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai keluarga, kita akan katakan, yang kuat ya, kamu harus tabah ya. Kemudian bagi saudara dikasih Tuhan, bagi kalian yang gadis, kalian yang berjaka, ya, mungkin kalian pernah mengalami yang namanya broken heart, patah hati. Kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai keluarga, ya, sebagai kerabat, pasti kita akan mengucapkan kata-kata untuk memberi semangat. Cepat move on ya bro, cepat move on ya sis, ya. Mungkin ada kalimat lain yang mengatakan dunia ini gak selebar daun kelor. Mungkin ada yang lain juga mengatakan, udahlah sis, udahlah bro, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu, yang lebih sayang buat kamu. Saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu pertanda bahwa kita semua tidak mau larut, tidak mau hidup lama-lama di dalam duka, di dalam kesedihan, di dalam kesulitan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, murid Tuhan Yesus pun mengalami situasi yang sama. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menjelma, memakai tubuh manusia 100% dengan maksud menyelesaikan tugas penebusan umat manusia yang berdosa. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus merasakan sukacita yang luar biasa. Mereka semuanya merasa damai sejahtera. Karena apa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Segala sesuatu tidak ada yang mereka merasa kurang. Mereka tidak ada kurang damai sejahtera. Mereka tidak pernah merasa kehilangan, ya. Tidak pernah mereka merasakan kesedihan. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Betapa mereka tidak bahagia, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena di depan mata mereka Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu mengubah air yang tidak ada rasa, kemudian diubah menjadi air anggur yang sangat manis di pesta perkawinan di Kana. Saat itu, saudara dikasih Tuhan, pemimpin pesta itu sangat kebingungan. Kenapa? Tamu undangan masih banyak, tetapi mereka kehabisan air anggur. Mereka kebingungan. Tetapi saat itu sosok Ibu Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan Yesus pun ada di dalam undangan itu. Dan apa yang terjadi? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang diperintahkan oleh Yesus lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Ketika Tuhan Yesus, ya, menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi air itu, mengisi tempayan itu dengan air, ada 6 tempayan. Isilah tempayan itu dengan air sampai penuh, ya. Dan pelayan-pelayan itu ingat kepada perkataan Ibu Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus lakukan, dan mereka melakukan. Ketika mereka menuangkan air biasa, ya, yang tidak ada rasa ke dalam 6 tempayan, dan dikatakan cendoklah itu, bawalah kepada pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Ketika pemimpin pesta itu mulai mencicipi air yang tadinya hanya air biasa itu, ternyata Tuhan mengadakan mujizat. Air yang biasa itu berubah menjadi anggur yang manis, sehingga mereka mengalami sukacita, ya. Sampai-sampai para undangan itu berkata, belum pernah kita menyaksikan hal yang seperti ini. Biasanya orang menghidangkan anggur yang terbaik, anggur yang manis,
air anggur yang sangat luar biasa rasanya, yang sangat manis. Itu mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah murid-muridnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, selama murid-murid Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Yang mereka alami adalah sukacita. Kenapa? Karena mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka melihat langsung kuasa Tuhan dinyatakan di depan mata mereka. Betapa tidak bahagianya mereka. Karena apa? Karena mereka melihat ada orang buta disembuhkan, ada orang tuli disembuhkan, ada orang lumpuh bisa berjalan. Sudah dikasih Tuhan karena kuasa mujizat Tuhan Yesus. Ada lagi yang mereka lihat di depan mata mereka ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, saudaraku, dan orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bahkan sampai Tuhan Yesus menyingkir, saudara yang kasih tahu, agak ke tengah, ke pinggir pantai. Tetapi orang-orang itu kepingin mendengarkan berita kesukaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan mereka tidak mau pulang. Tetapi saat itu dikatakan hari mulai petang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, murid-muridnya mengeluh, ya, di mana kita mencari makanan? Tetapi Tuhan Yesus bilang, beri mereka makan. Ya, apakah kita harus berbelanja? Tidak ada warung lagi yang buka di sini. Tidak ada yang kita bisa mendapatkan makanan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, beri mereka makan. Dan apa yang terjadi? Di situ dikatakan ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan itulah yang mereka dapatkan. Murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan itu dan membawa kepada Yesus. Mereka katakan hanya ini yang ada. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengucap syukur atas semua berkat yang ada saat itu. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur dan dia katakan kepada murid-muridnya, bagikan. Dan orang yang berkumpul di situ dikatakan ada 5.000 laki-laki. Itu belum terhitung perempuan dan juga anak-anak. Ya, kalau bisa dihitung, saudaraku, mungkin itu lebih dari 15.000 orang. Tetapi semuanya dikatakan kebagian makanan dan mereka makan sampai kenyang. Dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Mereka juga masih mengumpulkan, ada sisa dari makanan itu. Dan berapa jumlahnya? 12 keranjang. Matematika mana yang bisa menyelesaikan soal seperti ini, saudara yang kasih Tuhan? Hitung-hitungan mana yang bisa menyelesaikan hitung-hitungan yang dibuat oleh Tuhan? 5 roti 2 ikan dibagi kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Masih ada juga sisanya 12 keranjang. Saudara dikasih Tuhan, ada lagi sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur dan berbau busuk. Tetapi hal itu dapat dilakukan karena kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Maria dan Marta, saudara Lazarus, yang tadinya sedang berduka, yang tadinya sedang sedih, tetapi pada akhirnya mereka mengalami sukacita yang luar biasa karena kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, intinya murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Mereka tidak pernah mengalami kehilangan damai, apalagi kehilangan pengharapan, selama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Sekali saya ingatkan, selama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika keadaan berubah sedemikian rupa, saat Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk menyelesaikan hutang-hutang dosa kita di kayu salib, apa yang terjadi? Saat itu murid-murid Tuhan Yesus merasa kehilangan, merasa kesedihan, merasa duka yang sangat dalam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang juga adalah guru mereka harus ditangkap, harus diadili, harus disiksa, harus disalibkan, bahkan mati dikubur. Saya kasih Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus saat itu bisa diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Hidup yang selama ini mereka jalani bersama Tuhan Yesus, yang mereka selalu diwarnai sukacita, yang selalu diwarnai dengan berkat-berkat karena ada Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi duka cita, sepi, hampa, sirna, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Kalau kita bisa samakan dengan situasi yang kita sedang alami saat ini, mungkin ini seperti hampa
dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kehilangan sukacita yang seketika. Mungkin selama ini kita bebas untuk rekreasi kemana-mana. Mungkin kita bebas selama ini bersosialisasi dengan siapa saja. Mungkin kita bebas berpelukan atau bersalaman dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita. Tetapi melalui wabah yang sedang terjadi, yang menimpa umat manusia di muka bumi ini, hidup yang tadinya kita rasakan begitu bersukacita, tiba-tiba sirna, saudara kasih Tuhan, berubah sedemikian rupa sampai ada humor yang beredar yang mengatakan demikian, saudara kasih Tuhan. Dulu kasur yang dijemur, sekarang manusia yang dijemur. Dulu padi yang disemprot, sekarang manusia yang disemprot. Dulu hewan yang dikandangkan, sekarang manusia yang dikandangkan. Dulu musuh besar yang sangat ditakuti, tetapi sekarang musuh yang sangat kecil, yang berukuran 26 sampai 32 kilobase, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Itu yang sangat ditakuti. Bahkan dulu moto yang berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang moto itu menjadi terbalik. Bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh. Kenapa? Karena kita harus menerapkan yang namanya social distancing dan physical distancing. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, fakta menceritakan ada banyak orang yang di PHK akhir-akhir ini, saudara dikasih Tuhan. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena wabah COVID-19 ini. Terkadang saudara dikasih Tuhan, persoalan, masalah yang kita hadapi, ya, kita terlalu fokus kepada masalah itu, kita terlalu fokus kepada persoalan yang kita hadapi, sehingga membuat persoalan itu seolah menjadi besar, masalah itu menjadi besar, dan kita melupakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang sanggup melakukan segala perkara. Raja Daud di dalam Mazmurnya berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Daud tahu bahwa di dalam perjalanan hidupnya ada banyak tantangan, di mana dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, yang sangat benci kepadanya, yang sangat iri hati kepadanya. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan di masa-masa yang lampau, sehingga ketika dia menghadapi suatu masalah besar di depannya, imannya tidak goyah. Kenapa? Karena dia mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang dulu pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Daud. Haleluya. Pada suatu peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus sudah kehilangan pengharapan mereka, dan apa yang terjadi? Mereka kembali lagi kepada pekerjaan mereka yang sebelumnya mereka tekuni, yaitu sebagai seorang nelayan. Petrus adalah seorang nelayan yang profesional bersama dengan murid-murid yang lain, dan mereka pergi saat itu untuk kembali menangkap ikan. Dan dikatakan semalam-malaman mereka menangkap ikan, namun tak seekor pun yang mereka dapat. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika hari menjelang pagi dan hampir siang, dikatakan Yesus berdiri di tepi pantai dan berteriak, adakah padamu lauk pauk, anak-anakku? Dan apa yang dijawab oleh Petrus dan teman-temannya? Kami tidak memiliki apa-apa. Kami sudah semalam-malaman menangkap ikan, tapi tak seekor ikan pun kami dapatkan. Tetapi Yesus kembali mengatakan kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mungkin kalau secara logika, Petrus memakai logikanya karena dia sudah profesional di bidangnya, dia adalah seorang nelayan yang tangguh, mungkin dia bisa protes, ya. Biasanya orang menangkap ikan di malam hari, ini hari sudah pagi, bahkan sudah hampir siang, mana mungkin kita bisa mendapatkan ikan? Ikan-ikan pasti akan bersembunyi di terumbu-terumbu karang. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, mereka melakukannya. Mereka menebarkan jala, dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan setelah itu mereka mendapatkan 153 ekor ikan, sudah dikasih Tuhan.
terjadi. Kenapa? Karena sukacita yang daripada Tuhan mewarnai mereka. Mereka membawa tangkapan ikan itu yang banyak kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus membakar ikan itu di tepi pantai. Dan mereka makan bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Disitulah Petrus menyadari bahwa sesungguhnya yang berkata dengan mereka itu adalah Tuhannya. Disitulah Petrus memakai bajunya dan dia melompat ke air mendapati Tuhan Yesus. Dan demikian pula dengan murid-murid yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menepati janjinya kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 22 berkata, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 20 juga berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri setelah ia bangkit? Alasan yang pertama adalah untuk membuktikan perkataannya. Alasan yang kedua adalah untuk menepati janjinya, bahwa dia pernah berjanji kepada muridnya, setelah dia mati dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian mengapa dia harus menampakkan diri setelah ia bangkit? Untuk menggantikan duka cita yang dialami oleh murid-muridnya dengan sukacita. Menggantikan duka cita dengan sukacita. Kemudian alasan yang selanjutnya mengapa dia harus menampakkan diri setelah ia bangkit adalah untuk memastikan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa tidak ada yang dapat merampas kegembiraan, merampas sukacita itu dari kita. Dan alasan yang terakhir, mengapa dia harus menampakkan diri setelah kebangkitannya adalah untuk memastikan bahwa dia ada di setiap musim hidup kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara dikasih Tuhan, ketika kita ada dalam situasi saat ini, di mana banyak jiwa-jiwa yang merana, sengsara dan berduka. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan usaha ekonomi mereka hancur, dan mungkin keluarga mereka yang tercerai-berai, masa depan yang tidak menentu, masa depan yang suram. Di saat itulah Tuhan Yesus yang sama, yang telah mengubah air yang tidak punya rasa menjadi anggur, yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, hanya dengan 5 roti 2 ikan, bahkan ada sisanya 12 keranjang. Tuhan Yesus juga yang membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari dan berbau busuk. Dan Tuhan Yesus yang sama juga akan bertindak di dalam hidup kita, memulihkan segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Indah sekali firman Tuhan ini. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Sebab apa? Sebab Dia Allah yang setia. Ketika kita menghadapi persoalan, Dia berjanji akan memberi jalan keluar bagi kita. Catatannya adalah apa? Kita mencari Tuhan. Kita berpaling kepada Tuhan, mencari wajahnya. Pelihara imanmu, jangan biarkan imanmu mati, jangan biarkan imanmu terkubur, tetapi peliharalah itu. Peliharalah iman percayamu kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus yang sama juga akan bertindak di dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan segala sesuatu, dan janjinya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
pesan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Marilah kita tetap jaga iman kita, pelihara iman kita, cari wajah Tuhan, agar kita bisa melihat sukacita itu di balik duka yang sedang kita alami, di balik duka yang kita sedang jalani saat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.